Halo semuanya, nama saya Dimas. Kali ini saya mau bikin video santai ya, karena ada beberapa temen yang nanya, Mas, kalau kita mau belajar bahasa Inggris itu kita harus mulai dari mana dulu? Di video kali ini saya pengen berbagi pengalaman saya belajar bahasa Inggris dari nol sampai sekarang itu seperti apa. Namun metode yang saya berikan ini belum tentu cocok buat teman-teman ya. Jadi kalau nanti metode ini cocok, kalian bisa pakai. Kalaupun nggak cocok, kalian bisa cari metode sendiri ataupun cara yang lain yang menurut kalian itu kalian nyaman dengan cara itu. Pertama, dulu itu saya pengen belajar bahasa Inggris karena saya tuh punya motivasi yang sangat simple bro. Saya tuh pengen nonton film barat dengan tanpa melihat subtitlenya. Itu menurut saya itu dulu keren banget itu. Kita nonton film dari Amerika contohnya ya, kita nggak baca subtitle tapi kita paham. Itu motivasi saya. Lalu yang kedua, saya awalnya nggak suka bahasa Inggris sama sekali karena bahasa Inggris itu menurut saya susah dulu itu. Khususnya di SMP ya, saya nggak suka sama guru saya alasannya. Tapi itu jangan ditiru, nggak baik itu. Lalu ceritanya kelas 2 SMP saya itu ada pelajaran bahasa Inggris. Waktu itu saya masih ingat tentang penggunaan kata do, does, dan sebagainya dalam simple present. Lalu saya tuh bingung, nggak tahu caranya. Karena guru jelasin saya nggak paham, guru jelasin lagi saya nggak paham. Akhirnya saya tanya sama temen di kelas itu, kok saya paham. Jadi saya juga nggak nyangka ya, kok temen yang jelasin saya paham, tapi guru yang jelasin saya kok nggak paham. Dan saya pun seperti bahasa Inggris itu susah ya menurut saya, tapi kok teman saya yang jelasin kayaknya simple dan kayaknya saya bisa ini buat belajar lagi dan lagi. Nah dari situlah saya mulai terpacu buat baca buku-buku bahasa Inggris. Nah buku bahasa Inggris pertama yang saya baca itu adalah mengenai grammar. Waktu itu karena di rumah ada buku grammar yang bapak saya beli, jadi saya baca terus itu bro, karena saya pengen punya kemampuan buat nonton film barat tanpa nonton subtitle. Itu yang pertama adalah saya menggunakan buku grammar. Tapi kadang ada yang ngomong, ngapain kita belajar grammar? Karena dalam bahasa Inggris kita tuh yang penting bisa ngomong. Banyak kan kita sering dengar kata-kata itu. Tapi tergantung lagi dari tujuan akhir kita belajar bahasa Inggris itu apa. Kalau tujuan kita belajar bahasa Inggris itu buat kuliah ke luar negeri, grammar itu sangat penting dan wajib hukumnya. Karena apa? Salah satu persyaratan ketika kita pengen kuliah ke luar negeri ataupun kita mau melamar beasiswa, yang dipersyaratkan adalah kita harus punya skor TOEFL ataupun IELTS yang tinggi. Dan salah satu komponen dalam tes TOEFL ataupun IELTS tersebut adalah grammar. Jadi kita gimana mau bisa jawab kalau kita itu nggak belajar grammar? Makanya grammar itu sangat penting dalam hal akademik. Jadi balik lagi dari tujuan kalian belajar bahasa Inggris itu apa. Kalau kalian hanya ingin ngomong, ya grammar kadang nggak penting. Tapi kalau kalian itu pengen terjun di bidang akademik, grammar sangat penting dan wajib hukumnya. Contohnya kalau kalian pengen kuliah ke luar negeri harus ataupun wajib belajar grammar. Kemudian yang selanjutnya yang saya pakai itu metodenya adalah saya sering nonton channel berita luar negeri bro. Bisa dari TV ataupun bisa dari YouTube. Di YouTube itu kadang ya dari BBC, dari CNN, itu saya sering dapat kata-kata baru dari berita itu. Awalnya memang sulit ya kita mendengarkan orang luar ngomong bahasa Inggris. Kita itu susah paham karena mereka ngomong cepat sekali ya. Tapi lama-kelamaan karena kita sering dengar kata-kata itu, lama-lama kita juga banyak kata-kata yang paham dari apa yang mereka omongkan. Sama seperti halnya kita belajar bahasa Indonesia, tanpa kita sadar kita nggak tahu kan kalau kita tiba-tiba bisa ngomong bahasa Indonesia seperti ini. Dalam tanda kutip ya, kita nggak belajar secara langsung seperti kita mau mempelajari bahasa Inggris dalam hal ini. Tapi kenapa kita itu bisa lancar ngomong bahasa Indonesia? Karena dari TK ataupun dari SD kita itu dijejali setiap hari pakai bahasa Indonesia terus. Kita sering dengar, kita sering baca, dan kita sering mempraktekkan dengan cara ngomong. Makanya kita itu pintar ngomong bahasa Indonesia tanpa tanda kutip belajar secara langsung ya. Dalam hal ini contohnya kita belajar bahasa Inggris. Bahasa Indonesia itu ngalir aja karena kita sering dengar tiap hari. Nah, sama dengan bahasa Inggris.
Gimana caranya kita bisa dengar bahasa Inggris setiap hari? Dengan cara nonton-nonton channel berita luar. Contohnya itu BBC, CNN yang seperti saya bilang tadi. Lalu selain nonton berita ya untuk ngelatih listening kita juga bisa membaca channel mereka di Facebook ya, karena di Facebook mereka juga sering update berita-berita setiap hari. Dan di situ kita bisa tahu penggunaan kalimat itu seperti apa dalam berita bahasa Inggris. Jadi kita nanti bisa ningkatin kemampuan writing atau penulisan kita dalam bahasa Inggris, seperti itu bro. Lalu yang selanjutnya adalah kadang ada orang yang ngomong belajar bahasa Inggris dengan mendengarkan musik bisa menambah kemampuan listening kita. Tapi kalau saya sendiri ya, saya malah jarang bro belajar bahasa Inggris dari musik. Ya mungkin kalau kalian ada yang cocok belajar bahasa Inggris, khususnya ngelatih listening kalian dengan cara dengerin musik, itu bagus, kalian bisa pakai. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak pakai itu. Saya pakainya dengan cara mendengarkan berita. Ataupun ya yang selanjutnya, ngelatih listening itu, kita bisa cari konten melalui video dokumenter yang satu minat sama kita ataupun satu interest ya sama kita ya. Jadi kita itu nontonnya nggak terpaksa gitu loh. Misalkan kita nonton dokumenter mengenai suatu pemain sepak bola ini. Kalau orang yang suka sepak bola nonton video itu nggak akan bosen. Dan kita harus nonton itu dalam bahasa Inggris. Jadi kita dengerin itu nggak terpaksa karena kita nonton konten yang kita suka. Seperti itu bro. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai praktek ya untuk melatih speaking kita. Kita itu kadang susah ya, ada yang ngomong, Mas saya itu nggak punya partner ataupun teman buat ngomong bahasa Inggris. Ya itu emang masalahnya. Tapi di era sekarang ini ya kita punya media sosial. Contohnya di Facebook itu banyak sekali grup-grup belajar bahasa Inggris. Nah kalian bisa cari teman-teman di situ yang mau praktek bahasa Inggris bareng sama kalian. Nggak harus bahasa Inggrisnya itu jago-jago banget, yang penting mau praktek bareng-bareng. Salah nggak apa-apa, yang penting kita terbiasa dulu praktek. Nah nanti kita bisa bandingkan dengan kita praktek sehari-hari dengan teman kita sama orang Indonesia. Nanti kita bisa bandingkan dengan apa yang kita dengar dari entah itu video dokumenter, entah itu film luar negeri. Kalimatnya itu kira-kira yang kita praktekkan itu benar apa enggak, sama enggak sama apa yang orang luar itu ngomong dalam channel berita ataupun dari film barat tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah kalau kita nggak punya partner ya dalam mempraktekkan bahasa Inggris kita bisa pakai benda-benda setiap hari bro. Contohnya benda setiap hari itu apa? Misalkan ya korek api. Kita bisa, oh ya agak lucu ya, contohnya korek api. Kita bisa ngomong sama diri sendiri nih, korek api ini bagus, warnanya merah, bisa buat nyalain rokok ataupun bisa buat bakar sampah. Kita ngomong itu dalam bahasa Inggris, nanti lama-kelamaan itu bisa ningkatin kemampuan speaking kita bro. Ya emang kadang kelihatannya kayak orang gila ya, cuman kalian mau bisa bahasa Inggris apa enggak? Bisa ngelakuin hal seperti itu. Kalian kalau nggak punya partner ngomong bahasa Inggris, bisa pakai benda-benda yang kalian temui di rumah ataupun di mana aja buat ngomong bahasa Inggris. Ya biar nggak malu ya, jangan sampai kelihatan orang. Kita ngomong aja sendiri kayak ini, korek ini bagus, warnanya merah, bisa buat nyalain rokok ataupun bakar sampah. Seperti itu. Nah, demikianlah beberapa tips yang saya punya mengenai pengalaman belajar bahasa Inggris saya dari nol sampai sekarang itu seperti apa. Nah, tapi beberapa cara yang saya sampaikan barusan ini belum tentu cocok buat kalian. Kalau cocok, bagus ataupun syukur ya. Tapi kalau nggak cocok, kalian harus nemuin metode sendiri ataupun cara yang paling buat kalian nyaman dalam belajar bahasa Inggris itu apa. Jadi terima kasih, saya Dimas, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.